Surabaya Mengaji. Yuk, dukung dakwah Surabaya Mengaji. Salurkan harta terbaik Anda untuk operasional dakwah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Alhamdulillah, para bapak, para ikhwah, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih mencurahkan sekian banyak nikmat kepada kita. Di antaranya nikmat kita bermajelis dalam rangka untuk saling mengingatkan hal yang berkaitan dengan agama kita sebagai nikmat yang terbesar dari Allah Subhanahu wa taala. Ini amalia yang Nabi menghabarkan orang-orang yang mereka biasa duduk di majelis ilmu adalah kelompok orang yang dibanggakan Allah di hadapan para malaikatnya. Pernah Nabi mendapatkan sekelompok orang dari kalangan para sahabat, mereka sedang duduk di masjid. Kata Nabi, "Ma ajlasakum?" Apa yang membuat kalian duduk di sini? Kata para sahabat Nabi, "Jalasna natadzakarul Islam wa ma manallahu alaina." Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami duduk sini dalam rangka untuk saling mengingatkan berkaitan dengan Islam dan nikmat-nikmat yang Allah telah berikan kepada kami semuanya. Majelis untuk mengingat tentang nikmat Islam dan nikmat-nikmat Allah yang lainnya. Sampai Nabi kemudian menegaskan lagi, Allah ma ajlasakum illa dzalik. Demi Allah, apa memang benar kalian duduk di sini dalam rangka untuk itu dalam rangka untuk saling mengingatkan tentang nikmat Islam dan nikmat Allah yang lainnya? Kata para sahabat, wallahi ya Rasulullah, ma ajlasana illa dzalik. Demi Allah ya Rasulullah, tidak ada yang membuat kami duduk di sini kecuali itu, dalam rangka untuk saling mengingatkan tentang nikmat Islam, membicarakan tentang nikmat Islam. Maka Nabi pun kemudian katakan, amma wallahi lam astakhlifkum tuhmatan lakum. Demi Allah, aku bersumpah bukan karena aku menuduh kalian yang macam-macam. Walakin atani Jibril, akan tapi baru saja Jibril datang padaku. Walakin atani Jibril anifan akhbarani annallaha yubahi bikum malaikatahu. Baru aja Jibril datang padaku menghabarkan bahwa
Allah Subhanahu wa taala membanggakan kalian di hadapan Allah taala. Sehingga bermajelis dalam rangka kita untuk belajar Islam, belajar agama, dalam rangka untuk kita mengingat kembali nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah sebuah majelis yang sangat mulia, yang sangat besar keutamaannya, yang kita berharap kepada Allah Ta'ala, Allah mencurahkan segala keutamaan kita duduk di majelis seperti ini. Tentu apabila kita menyertai dengan niat-niat yang lurus, niat yang benar, sebagaimana kata Imam Ahmad, talabul ilmi la ta'dilu syai'. Amaliyah mencari ilmu itu enggak ada tandingannya. Tapi kapan itu? Idza sahat niyatu, apabila niatnya itu benar. Bagaimana niat yang harus kita bangun? Ya, kita belajar liraf'il jahli an-nafsi wa li ghairi. Liraf'il jahli an-nafsi wa li ghairi. Dalam rangka kita untuk mengangkat kebodohan kita sendiri, dan dalam rangka kita bisa mengajar orang lain, menyampaikan pada orang lain, dalam rangka mengangkat kebodohan pula pada kaum muslimin yang lainnya. Pembahasan kita pagi hari ini, ikhwan, adalah mengambil faedah dari risalah Syekh Abdul Razak hafizallahu taala. Di antara risalah beliau, asyratu asbab linsirahi sadri, 10 sebab untuk mewujudkan ketenangan atau kelapangan dada. Kelapangan dada, kata beliau, fa inna insiraha sadri matlabun azimun. Kelapangan dada itu adalah sebuah pencarian yang sangat agung, sesuatu yang sangat agung untuk kita cari. Wa minnatun 'azimatun min rabbil alamin, dan sekaligus ini adalah kenikmatan yang sangat agung dari Allah Rabbul Alamin. Barang siapa yang Allah berikan kelapangan dada dalam kehidupannya, ini adalah pemberian Allah yang sangat agung. Karena kelapangan dada itu adalah asas kebahagiaan. Orang yang Allah berikan kelapangan dada, itu artinya Allah berikan dasar-dasar kebahagiaan dalam kehidupannya. Wal maqsudu bi insyirahi sadri irtiyahu wa tuma'ninatu wa zawal munakhisat wal muqaddirat anhu wa baqa'uhu sa'idan fi hayatin karimatin wa thayyibatin. Yang dimaksudkan dengan insirahu sadri adalah irtiyahuhu wa tuma'ninatu, yaitu kenyamanan dan ketenangan hatinya. Hatinya nyaman, hatinya tenang, kemudian wasawalu al-munakhisat wal muqaddirat, kemudian bersihnya hati dari berbagai macam kotoran hati, kegundahan, kegelisahan, sehingga hati itu wa baqa'uhu sa'idan fi hayatin karimatin wa thayyibatin, sehingga yang ada adalah tinggal kebahagiaan, kehidupan yang penuh dengan kemuliaan, kehidupan yang baik. Ini adalah makna yang dimaksudkan dengan insirahu sadri. Hatinya tenang, hatinya bersih, sehingga dia betul-betul bisa menikmati kebahagiaan dalam hidupnya. Dan orang yang Allah berikan begini, kata beliau,
wa idza mannallahu azza wa jal ala abdihi bi wa syaraha lahu sadrah wa yassara lahu amrah tahaqqaqat lil abdi masalihu ad-diniyah wa dunyawiyah. Nanti bisa nyimak di situ, ada yang baliknya, ada terjemahnya, ada Arabnya ya. Iya. Apabila Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada hambanya kelapangan dada, maka Allah akan lapangkan. Apabila Allah memberikan anugerah kepada hambanya, Allah akan lapangkan dadanya. Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan perkara-perkaranya, sehingga dengan kelapangan dada, dengan ketenangan hati, itu akan terwujud masalih diniyah wa dunyawiyah. Masalih diniyah, ini kebaikan-kebaikan agama dan kebaikan-kebaikan dunia itu akan susah diraih apabila tidak disertai dengan hati yang nyaman, hati yang tenang. Semua perkara urusan dunia kita, katakanlah mengelola pekerjaan atau mengelola perusahaan atau menghadapi karyawan, antum dalam kondisi hatinya sesak, hatinya sempit, kemudian ini hatinya gelisah, galau, itu menghadapi karyawan nggak akan bagus. Pengennya ngamuk terus. Karyawan nggak salah, didamprati semuanya itu, dilampiaskan ini kepada orang lain. Jiwanya nggak tenang. Antum berkendaraan, hatinya baru kacau, hatinya gelisah, hatinya nggak tenang, tahu-tahu bisa nabrak truk. Karena ngelamun, mikir ruwetnya masalah yang dia bawa, nggak akan fokus. Termasuk dalam urusan ini agama. Antum hatinya galau, gelisah, sempit, salat nggak bakal ini bagus, nggak bakal khusyuk. Bahkan terkadang masalah-masalah ruwet di luar akan masuk ke dalam ini salat kita. Antum mau dakwah, hatinya kacau balau, hatinya ruwet, maka tidak akan mungkin akan bisa nyaman di dalam ini berdakwah. Maka kata beliau, fasarqu sadri a'dhamu mu'inin lil 'abdi ala tahqiqi ghayatihi wa naili masalihi. Maka kelapangan dada itu adalah penolong terbesar bagi seorang hamba untuk mewujudkan tujuan-tujuannya dan meraih masalih kebaikan-kebaikan yang diharapkannya. Oleh karena itulah, ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabiullah Musa alaihissalatu wassalam untuk dia pergi menghadapi Firaun, yakni berdakwah menghadapi Firaun, maka apa yang diminta oleh Nabiullah Musa alaihissalatu wassalam? Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li wasiran min ahli Harun akhi. Ini diantaranya adalah doa Nabiullah Musa. Ya Rabb, lapangkan dadaku ya Rabb, dan mudahkan urusanku ya Rabb. Doa Nabiullah Musa diantaranya adalah minta dilapangkan dadanya. Karena memang di antara modal yang sangat penting bagi seorang da'i
adalah insyirah sadri, kelapangan dada. Kelapangan dada. Sehingga dia bisa menghadapi segala macam masalah yang muncul saat dia berdakwah. Berdakwah itu akan menghadapi banyak sekali masalah-masalah. Akan banyak menghadapi berbagai macam problem yang berkaitan dengan dakwah yang dia lakukan. Kitanya sendiri berdakwah itu ia harus mengorbankan waktu, mengorbankan tenaga, mengorbankan banyak kepentingan, sehingga dia bagaimana betul-betul menyisihkan waktunya untuk berdakwah. Untuk urusan sendiri ini harus kita berlapang dada. Yang kita juga punya keluarga, yang keluarga terkadang tuntutannya juga harus macam-macam. Ini urusan pribadinya membutuhkan kelapangan dada. Belum nanti ketika dia dengan dakwahnya harus berhadapan dengan berbagai macam problem dakwah di tengah-tengah masyarakatnya. Ada yang menolak halus, ada yang menolak ya agak kasar, ada yang kasar banget, ada yang biadab, ada yang brutal. Itu sangat membutuhkan yaitu kelapangan dada. Tanpa ada kelapangan dada, orang akan putus asa di tengah jalan. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, satu di antara nikmat yang Allah ingatkan, wa yaqullahu mumtannan ala abdi wa rasulih wa mustafahu. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang nikmat yang Allah berikan pada hambanya, rasulnya, pilihannya, yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alam nasrah laka sadrak, bukankah telah aku lapangkan dadamu ya Rasulullah, ya Muhammad, ya Rasulullah sallam? Dilapangkan dadanya oleh Allah itu sebuah kenikmatan besar. Sehingga semua perkara-perkara berat yang dihadapi oleh Nabi itu bisa dipanggul dengan sangat enteng. Bisa disangga dengan sangat enteng. Nabi dulu waktu masih menjadi orang soleh biasa, artinya belum berdakwah, soleh, baik, bagus. Itu sanjungan manusia, Masya Allah, sundul langit dengan gelar-gelar moral yang sangat tinggi. Al-Amin. Dan Nabi menjadi manusia idola, ibaratnya manusia masa depan. Setiap mereka punya masalah, lalu keputusan Nabi itu sangat mereka ridha. Tapi begitu Nabi berdakwah, maka dampratan itu terus mengalir kepada Nabi. Bagaimana Rasulullah SAW digelari dengan gelar-gelar yang sangat menyesakkan dada. Majnun, gila. Padahal Nabi orang dulu dianggap akalnya paling waras. Tahu-tahu kemudian mereka gelari dengan gila, wong edian, wong gendeng, kadzab, pendusta, kadzab, tukang dusta, dianggap sehingga pekerjaannya itu hanya dusta terus, ndobos terus. Kemudian sahir, tukang sihir. Ini semuanya gelar-gelar yang betul-betul tentu sangat menyesakkan dada. Tapi Nabi bisa ini hadapi dengan kelapangan dada. Mereka semuanya dimaafkan oleh Nabi. Ada yang kemudian meludahi muka Nabi, ada yang kemudian mukul Nabi, ada yang berusaha untuk menekan-nekan Nabi melalui Abu Talib.
Semua dilakukan oleh mereka. Tapi Nabi sangat berlapang dada menghadapi mereka. Sampai ketika kemudian Nabi merasa di Mekah ini sudah tidak ada lagi tempat yang nyaman untuk bisa beribadah dan berdakwah, Nabi berharap ke Taif mereka bisa menerima ini dakwahnya, sehingga menjadi harapan baru bagi dakwah beliau. Taif, dari Mekah ke Taif itu kalau naik kendaraan kira-kira 2 jam. 2 jam itu ya kira-kira berarti kurang lebih 60 kilo lah, 60-an kilo. Bagaimana Nabi jalan ke Taif? Sampai di Taif, Nabi seperti seorang sales berusaha untuk menawarkan kepada tokoh-tokoh ini Taif berkaitan dengan Islam, la ilaha illallah, tauhid. Bahkan kemudian mereka pun bersepakat untuk mengusir Nabi. Setelah mereka mengeluarkan caci makian yang membuat betul Nabi sangat bersedih dengan sikap mereka. Dan cara mereka mengusir Nabi sangat memilukan. Semua penduduk suruh kumpul semuanya, berengkulangi Nabi sehingga kayak ngusir kiri dari kampung. Sampai Nabi berdarah-darah. Sampai Nabi sedihnya itu, Nabi ibaratnya berjalan nuklun sampai tempat yang namanya Qarnu Tha'alib. Datang tawaran malaikat kepada Rasulullah, kalau mau Aksabain, 2 gunung ini akan diangkat untuk ngebleki kampung Taif. Tapi Nabi dengan kelapangan dadanya memaafkan mereka dan bahkan berharap, bal arju ayukhrijallah min aslabihim man ya'budullaha wahdah la syarikalah. Enggak, wahai malaikat, justru aku berharap seandainya akan keluar dari tulang sulbi mereka orang-orang yang hanya menyembah Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Sampai ketika Nabi sudah hijrah ke Mekah, bagaimana Quraisy memiliki dendam untuk bisa betul-betul memberangus ludes Nabi. Dengan perang Badar, dengan perang Uhud, dengan perang Ahzab, dengan perang-perang yang mereka lakukan. Sampai ketika Nabi menguasai kembali kota Mekah, kalau Nabi ingin membantai mereka semuanya bisa. Akan tapi Nabi dengan kelapangan dadanya, Nabi katakan kepada mereka, idhabu wa antum tulaqa. Silahkan kalian semuanya pergi, kalian bebas, tidak ada risiko sama sekali. Ini semuanya berkaitan dengan sarhu sadri, berkaitan dengan kelapangan dada. Bisa memaafkan orang-orang yang mereka memiliki kekajian dalam bersikap kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kata beliau, fahadhi minhatun ilahiyatun wa atiyatun rabbaniyatun mannallahu alaihi. Maka ini adalah sebuah kenikmatan ilahiyah, pemberian rabbaniyah yang Allah anugerahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di antara perkataan Al-Imam Ibnu Qayyim, fasyarqu sadri min a'dhami asbabil huda wa tatyiquhu min asbabil dhalal. Kelapangan dada itu ada di antara sebab teragung untuk seorang dia mendapatkan petunjuk. Sedangkan kesempitan dada ini termasuk sebab-sebab kesesatan yang akan dapat seseorang. Kama anna syarhahu min ajali ni'am
wa tatyiquhu min a'dhamin niqam. Sebagaimana kelapangan dada itu merupakan nikmat yang sangat agung, maka kesempitan dada itu termasuk siksaan yang sangat besar. Kemudian di antara perkataan sabda Rasul, walihada yumkinu an tuhsyara jami'ul asbab al-mu'addiyah linsirahi sadri bi amrain. Dan di sini bisa kita ringkas kata beliau, semua sebab-sebab yang akan mengantarkan orang mendapatkan kelapangan dada itu porosnya pada dua ini. 10 sebab yang akan beliau sampaikan kepada kita itu kalau diringkas itu kembalinya kepada dua ini semuanya. Apa itu? Al-amrul awal an-nansiraha sadri la yunalu illa bi taufiqillahi wa i'anatihi lil abdi. Kelapangan dada itu tidak akan bisa diraih kecuali dengan taufik dari Allah Ta'ala, kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di sini seorang yang mereka menginginkan kelapangan dada mesti harus banyak-banyak berdoa kepada Allah, bersandar total kepada Allah, betul-betul merengek-rengek kepada Allah, agar kiranya Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kepadanya kelapangan dada. Karena semua kebaikan biyadillah, al khair kulluhu biyadillah. Kebaikan itu semuanya di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan seorang tidak akan mendapatkan kebaikan, tidak akan bisa melakukan kebaikan kecuali dengan pertolongan dari Allah, kecuali apabila Allah beri kepada dia kebaikan. Maka untuk mendapatkannya mesti seorang hamba dia betul-betul merengek-rengek meminta kepada Allah, dan Allah semakin suka apabila hamba itu semakin merengek kepada Allah Ta'ala. Karena hakikatnya hamba adalah fakir. Hakikat hamba adalah fakir. Ya ayuhan nas antumul fuqara'u ilallah. Wahai manusia, kalian adalah orang-orang yang fakir, yang mutlak membutuhkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu huwal ghaniyul hamid. Di antara kemuliaan seorang hamba adalah ketika dia semakin merasa butuh kepada Allah Ta'ala. Semakin dia merasa fakir, merasa butuh, merasa mutlak bergantung pada Allah, Allah semakin senang kepada hamba tersebut. Maka Nabi kita mengajarkan kepada kita, yaitu wala takilni ila nafsi tarfatain. Ya Allah, jangan engkau sandarkan dalam upaya mewujudkan kebaikan diriku kepada diriku sendiri walaupun sekejap mata. Sehingga seorang hamba yang Allah berikan taufik, dia tidak pernah lupa untuk bersandar kepada Allah dalam mewujudkan setiap kebaikan apapun. Yang kedua, wal amru tsani anna hadhil minnah wal hibah min Allah azza wa jalla la ta'atta illa bi ta'ati wa lusumi syar'i. Nikmat dan pemberian Allah ini, kelapangan dada ini tidak akan datang kecuali dengan cara dia mentaati Allah, dan yaitu selalu melazimi meniti syariat jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kelapangan dada tidak akan pernah didapatkan kecuali kalau dia senantiasa menempuh jalan Allah. Tanpa dia melakukan ini, maka dia tidak akan pernah mendapatkan hakikat ini, kelapangan dada. Maka di antara ayat Allah yang beliau bawakan adalah faman yuridillah ayyahdiyahu yasrah sadrahu lil Islam wa may yurid ayudillahu yaj'al sadrahu dhayiqan harajan ka'annama yas'adu fis sama. Barang siapa yang Allah kehendaki hidayah, maka Allah akan lapangkan dadanya untuk Islam.
barang siapa yang Allah kehendaki kesehatan baginya, Allah akan sempitkan dadanya seakan-akan dia naik ke langit. Lapang dada itu adalah asbabul hidayah, min asbabil hidayah. Ini sebab dia untuk mendapatkan hidayah. Kelapangan dada terhadap Islam adalah merupakan sebab terbesar dia untuk mendapatkan hidayah. Dan sempitnya dada dia terhadap Islam adalah di antara sebab itu kesesatan. Beliau mengatakan, "Fansirahu sadri la yunalu illa bi taufiqin minallah wahdah." Maka kelapangan dada itu tidak akan diraih kecuali dengan taufik dari Allah semata. Lidha yang bagi ayyakuna lidhalik yang bagi ayyakuna talabuha minhu wa an tariqi syar'i wa wahyi. Oleh karena itulah, karena kelapangan dada itu tidak akan diraih kecuali dengan taufik dari Allah SWT, maka selayaknya seseorang dia mencarinya dari Allah Ta'ala. Untuk mendapatkan kelapangan dada, hendaknya dia yaitu senantiasa meminta kepada Allah agar Allah menganugerahkan kelapangan dada, wa an tariqi syar'i wa wahyi, dan dia dapatkan dan dia peroleh dengan cara meniti syariat atau dengan meniti jalan syariat yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fayajtahidul mu'min bid-du'a wa sidqil iltija ila Allah azza wa jal. Maka dia bersungguh-sungguh, seorang mukmin akan bersungguh-sungguh untuk berdoa dan menunjukkan kejujuran dia dalam bersandar kepada Allah, liyasriha sadrah, dalam rangka untuk mewujudkan kelapangan dada, wa yassira amrah, dalam rangka untuk memudahkan urusannya, wa yaktubahu ta'ala fi ibadi su'ada fi dunya wal akhirah, dan Allah akan catat dia hingga dia dicatat oleh Allah sebagai hamba-hamba Allah yang akan berbahagia di dunia dan di akhiratnya. Wa ba'da dzalik yatbi'ul mu'minu ad-du'a wal iltija ila Allah wa bi badlil asbab al-mu'addiyah li tahqiqi hadhil ghayah al-jalilah. Dan setelah itu seorang mukmin hendaknya dia mengikuti atau mengiringinya dengan doa, bersandar kepada Allah, mencurahkan segala sebab-sebab yang akan mengantarkan dia untuk mendapatkan kelapangan dada, yaitu tujuan yang sangat agung ini. Al-Imam Ibnu Qayyim ketika berbicara tentang kelapangan dada yang diraih oleh seorang hamba di dunia sekarang ini, beliau diantaranya mengatakan, anna halal abdi fil qabri kahalil qalbi fi sadri na'iman wa adaban wa sijnan wa intilaqan. Sesungguhnya keadaan seorang hamba ketika dikuburnya ini seperti keadaan hati dia di dadanya. Bagaimana keadaan hati dia di dadanya? Na'iman wa adaban. Apakah dia hatinya merasa nyaman atau dia merasa teradab, tersiksa? Wa sijnan wa intilaqan, apa dia merasa terpenjara atau dia terbebas? Kondisi hati kita sekarang akan mencerminkan bagaimana kita nanti dikubur, bahkan juga di perjalanan sebelum yaumul qiyamah. Kalau sekarang ini kondisi kita terhadap Islam itu kita berlapang dada, hati kita betul-betul merasakan nyaman, hati kita betul-betul merasakan tenang, maka begitulah nanti keadaan kita di alam barzakh. Kalau hati kita sekarang ini selalu gelisah, gundah, gulana, tidak merasakan kenyamanan dengan Islam, tidak memiliki kelapangan dada dengan agama Allah, maka kondisi kita di alam barzakh akan seperti itu pula. Bahkan ketika kita meniti sirat,
dan juga dalam semua titik-titik perjalanan kita. Itu sungguhnya tercermin dari sekarang bagaimana hati kita merasakan kelapangan dan kesempitannya terhadap agama ini. Contoh, saat kita menjelang sakaratul maut, Nabi kita mengatakan, ini man ahabba liqa Allah, ahabba Allah liqa'ah. Wa man kariha liqa Allah, kariha Allah liqa'ah. Barang siapa yang dia suka bertemu dengan Allah, maka Allah akan suka bertemu dengan dia. Barang siapa yang dia benci bertemu dengan Allah, Allah akan benci bertemu dengan dia. Kondisi saat kita menjelang kematian, begitulah kondisinya. Ada orang yang mereka ada kerinduan bertemu dengan Allah, ada orang yang mereka yaitu benci bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, bagaimana agar kita bisa saat detik-detik kita menjelang kematian kita bisa dalam kondisi yaitu suka bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan sampai kita mendapatkan kondisi kita justru benci bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jawabannya adalah man asya ala syai' mata alaih. Bagaimana dia menjalani kehidupannya, seperti itulah dia akan mengalami kematian. Kalau waktu hidupnya dia itu benci dengan Islam, enggak nyaman dengan amalan-amalan Islam, enggak bisa betah, enggak bisa jenak dengan hal-hal yang berkaitan dengan perintah-perintah Allah, hatinya gelisah untuk melanggar larangan Allah, hatinya enggak nyaman melaksanakan perintah Allah, maka menjelang kematiannya jangan berharap dia akan menjadi orang yang akan bisa suka bertemu dengan Allah Ta'ala. Tapi kalau saat di waktu dia kehidupannya itu dia bisa nyaman dengan ketaatan kepada Allah, hatinya tenang dengan ketaatan kepada Allah, ini dadanya lapang dengan agama ini, saat bertemu dengan Allah, dia akan menjadi orang yang saat menjelang kematiannya, dia akan menjadi orang yang suka bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga barang siapa yang waktu hidupnya dia berlapang dada dengan Islam, di kuburnya Allah akan luaskan kuburnya, Allah jadikan sebagai lorong-lorong taman surga, dia akan mendapatkan nikmatul qabri sebagaimana dia merasakan nyamannya ketika di dunia. Demikian pula gambaran saat dia dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia di dunia itu memuliakan agama Allah, hatinya lapang dada dengan agama Allah, maka Allah katakan wa nasurul muttaqina ila rahmani wafda. Allah akan kumpulkan pula, Allah akan giring, Allah akan kumpulkan dia menghadap Allah seakan dia seorang duta yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita di dunia hatinya sempit dengan Islam, hatinya itu sangat benci dengan Islam, enggak ada kelapangan dada dengan Islam, maka sebagaimana dia di dunia seperti itu, wa nasuqul mujrimina ila jahannam wirda. Allah akan giring mereka ke jahanam, orang-orang mujrim dalam keadaan sebagai orang yang kausan. Saat meniti sirat, sirat yang dikatakan Nabi Dhahdul Masillah, jembatan licin yang sangat menggelincirkan. Di antara mereka ada yang melewati sirat ini sekejap mata, ada yang secepat kilat, ada yang secepat orang naik kuda, ada yang secepat orang lari, ada orang yang mereka seperti orang yang lambat bahkan merangkak, hampir jatuh, ada yang selamat, lalu ada yang jatuh dan ke lembah jahanam. Bagaimana keadaan dia ketika meniti sirat?
itu seperti yang dia alami sekarang di dunia sekarang ini. Orang yang paling cepat menyambut seruan Allah, yang paling berlapang dada hatinya dengan Islam, sehingga paling welcome dengan Islam, sehingga paling cepat menyambut seruan-seruan Islam, dia akan menjadi orang pula yang cepat dalam meniti sirat. Dan orang yang paling lambat, apalagi dia memiliki kebencian kepada Islam, maka dia akan menjadi orang yang pula yang tidak akan selamat dalam meniti sirat. Di antara mereka yang meniti sirat, ada mereka yang memiliki disertai dengan cahaya yang sangat terang benderang. Ada yang cahayanya itu sebesar gunung, ada yang sebesar pohon korma, bahkan ada yang sebesar hanya sejempol kaki, kadang hidup, kadang mati. Di tengah suasana meniti sirat yang sangat mengerikan, sebesar apa cahaya yang dia dapatkan waktu meniti sirat, itu sangat bergantung dengan bagaimana atau sebesar apa cahaya Islam yang diambil ketika hidup di dunia. Kalau dia berlapang dada dengan cahaya Islam, yang paling lapang dadanya dengan Islam, yang paling besar cahayanya dia di waktu meniti sirat. Yang paling sempit hatinya dengan Islam, yang paling tidak memiliki cahaya di waktu saat yang demikian genting. Di sirat ada kalalib, di sirat ada pengkait-pengkait. Ada orang yang mereka banyak terkena kaitan-kaitan sehingga kondisinya menjadi dedel duel. Ada orang yang mereka selamat dari kaitan-kaitan ini. Sejauh mana di dunia dia selamat dari syahwat dan syubhat, dia paling bersih hatinya, paling lapang dada untuk Islam, dia tidak pernah menyambut seruan-seruan syahwat maupun syubhat, maka dia orang yang paling selamat dari kalalib ketika meniti sirat. Adapun orang yang mereka ketika di dunia mereka itu dedel duel dengan syahwat dan syubhat, maka dia orang yang paling sengsara ketika meniti sirat. Oleh karena itulah, bagaimana kondisi hati kita, itu adalah gambaran ketika kita di alam barzakh dan juga di yaumul qiyamah. Kata Ibnu Qayyim, ketika beliau mengomentari ayat innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim, sesungguhnya orang-orang yang mereka berbuat baik, al-abrar, orang-orang yang mereka ini melakukan kebaikan-kebaikan seperti yang diajarkan Allah dan Rasulnya, maka al-abrar ini baginya adalah naim, yaitu kenikmatan-kenikmatan. Wa innal fujjara lafi jahim, adapun orang yang fujar, orang fajir, maka baginya adalah jahim, neraka jahim. Kata beliau, jangan kalian sangka naim dan jahim ini hanya kelak di hari kiamat. Tapi naim dan jahim itu adalah fidauri thalath, di 3 tempat. Fidarid dunya, wadaril barzakh, wadaril qarar. Di dunia sekarang ini, di alam barzakh, dan kelak waktu ini di hari kiamat kelak, di kampung menetap, kampung kekekalan. Orang yang mereka melakukan kebaikan-kebaikan, dia akan mendapatkan naimun fit dunya, yaitu sa'adatud dunya, kehidupan kebahagiaan yang dirasakan di dunia. Hatinya Allah lapangkan, hatinya Allah tenangkan, dadanya Allah lapangkan, sehingga dia menjadi orang yang memiliki faktor-faktor kebahagiaan yang sangat besar. Jadilah dunia menjadi jannatud dunya. Demikian pula, dia akan mendapatkan ini naimun fil barzakh. Di alam barzakh dia akan mendapatkan kenikmatan-kenikmatan. Dari semenjak dia ini keluar dari dunia, dia saat menjelang kematiannya sudah dibuat rindu oleh Allah untuk dia segera bertemu dengan kenikmatan-kenikmatan yang Allah janjikan. Saat ketika dia diangkut oleh manusia untuk diantarkan ke kuburnya, ucapannya adalah qaddimuni, qaddimuni, segerakan aku, segerakan aku. Dia sudah merindukan kenikmatan yang telah dijanjikan Allah di alam barzakh.
Dan ketika dia telah di alam barzah, sukses menjawab pertanyaan malaikat, kemudian lalu dilapangkan kuburnya, digelarkan karpet dari surga, jadilah surganya itu, barzahnya ada lorong-lorong taman surga. Dia pun didatangi seorang berwajah berseri, sangat tampan. Ketika ditanya, siapa anda? Ini ana amaluka saleh. Aku adalah amal solehmu. Demikian pula ketika dia dibangkitkan di yaumul qiyamah, bagaimana dia dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia dipersilahkan masuk jannah dengan pemuliaan ini, salamun alaikum bima sabartum. Silakan, selamat bagi anda masuk jannah dengan sebab amal kesabaran anda ketika di dunia. Dipersilahkan oleh para malaikat ini, kulu wasrabu hani'an bima aslabtum fil ayyamil khaliyah. Silakan sekarang makan, minum, menikmati semua dengan puas. Ini semuanya disebabkan karena amal-amal anda ketika di dunia. Sehingga jannah bukan sekedar waktu di akhirat semata, tapi ada jannatul dunia, ada jannatul qabri, ada jannatul jannah fi daril akhirah atau fi daril qarar yaumul qiyamah. Maka ini semuanya cerminan bagaimana kondisi hati kita sekarang ini, dan bagaimana nanti yang kita alami baik di barzah maupun di hari ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Wal insirahi sadri alamatun bayyinatun wa dalalatun wadihatun. Kelapangan dada itu memiliki alamat-alamat yang jelas, memiliki petunjuk-petunjuk yang jelas. Apa di antara alamat yang beliau sebutkan tentang kelapangan dada yang akan berdampak kebaikan di dunia dan akhiratnya? Al-Imam Ibnu Al-Qayyim beliau menyebutkan ada 3 alamat yang menjadikan seorang itu betul-betul akan memiliki kelapangan dada. Ada 3, yakni perkara yang akan menjadikan seorang itu betul-betul akan memiliki kelapangan dada. Yang pertama, ayyuqbila ala daril huludi wal baqa. Alamat orang itu atau perkara yang akan menjadikan seorang itu memiliki kelapangan dada, akan menghasilkan kelapangan dada. Yang pertama, orang ini benar-benar fokus berorientasi dengan kehidupan kampung akhirat. Orang yang paling fokus dengan kampung akhirat, yang paling lapang dadanya. Orang yang paling fokus dengan kehidupan kampung akhirat, orang yang paling lapang dadanya. Yang kedua, ayat tajafa an dari zawal wal fana. Dia menjauh dari kehidupan yang akan lenyap, yang akan hancur, yaitu dia semakin memiliki sikap zuhud terhadap dunia. Orang yang paling zuhud dengan dunia, yang paling akan berlapang dada. Yang akan paling berlapang dada. Yang ketiga, ayasta'idda lil mauti wa ma ba'dahu. Ini orang yang paling siap untuk menghadapi kematian dan hari-hari setelahnya. Inilah 3 perkara yang yang menjadi alamat seorang itu betul-betul akan memiliki kelapangan dada. Kesempurnaan kelapangan dada yang dia miliki itu sangat berkaitan dengan 3 perkara ini. Orang yang paling fokus dengan kampung akhirat, dadanya akan paling lapang. Rasulullah SAW adalah orang yang paling lapang dadanya. Karena beliau adalah orang yang paling fokus dalam menggapai kampung akhirat. Yang paling dalam pandangannya berkaitan kampung akhirat. Yang paling sempurna berkaitan orientasi kampung akhiratnya. Dan beliau adalah orang yang paling zuhud tentang urusan dunia. Dan beliau adalah orang yang paling siap
dalam paling sempurna dalam persiapkan kehidupan setelah kematiannya. Semakin berkurang kadar ketiganya ini, semakin berkurang kadar kelapangan dada yang akan dia dapatkan. Semakin dia berkurang orientasinya kepada akhirat, semakin dia berkurang kadar kelapangan dadanya. Semakin dia tidak zuhud dengan dunia, semakin dia keseret dengan fitnah dunia, maka semakin berkurang kadar kelapangan dadanya. Semakin dia tidak punya persiapan tentang kehidupan ba'dal mamat, semakin akan berkurang kadar kelapangan dadanya. Itu pasti. Itu pasti. Sehingga apabila seorang dia mendapatkan 3 perkara itu, dia pasti akan mendapatkan kelapangan dada yang sangat sempurna dalam kehidupannya. Beliau setelah menyampaikan secara sekilas tadi tidak akan didapatkan kelapangan dada kecuali dengan 2 cara. Apa tadi ikhwan? 2 sumber untuk dia atau 2 cara untuk meraih kelapangan dada. 10 kiat yang beliau sampaikan itu kalau diringkas atau akarnya pada 2 ini. Apa tadi? 1, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, bersandar total kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi dengan taufik Allah, ini dengan taufik Allah, pemberian Allah. Yang kedua, menempuh jalan syariat yang dibentangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian 10 perkara ini adalah diantara rincian bagaimana kita yaitu meraih kelapangan dada. 10 perkara itu, yang pertama adalah tauhid. Tauhid Allah. Bagaimana seorang hamba dia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Tauhidullah wa ikhlasuddin lah. Mentauhidkan Allah dan memurnikan agama semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan fatauhidullah wa ikhlasuddin lah yu'attu a'dhama asbabin linsirahi sadri. Tauhid dan memurnikan agama semata-mata untuk Allah itu terhitung sebab terbesar dalam mewujudkan kelapangan dada. Tentu pertanyaan pertama adalah apa sih tauhid itu? Tauhid itu bukan sekedar pengakuan terhadap Allah. Dan tauhid itu bukan sekedar sudah beribadah kepada Allah. Tapi tauhid itu adalah totalitas mempersembahkan amal ibadah hanya kepada Allah setelah dia punya keyakinan yang lurus tentang Allah Ta'ala. Keyakinan dia tentang Allah, Allah adalah pemilik rububiyah dan Allah adalah pemilik kesempurnaan sifat dan Allah esa atau satu-satunya yang memiliki rububiyah dan kesempurnaan sifat. Yang dengan keyakinan ini maka melazimkan dia Allah lah satu-satunya yang dia persembahkan ibadah secara totalitas. Sebagaimana Allah esa dalam hal rububiyahnya dan Allah esa dalam asma wa sifatnya, maka dia esakan pula Allah dalam hal ibadahnya. Itulah yang dikatakan dia bertauhid. Adapun semata-mata dia berkeyakinan tentang Allah, maka sekali lagi iblis berkeyakinan tentang Allah, Fir'aun berkeyakinan tentang Allah, Abu Jahal, Abu Lahab berkeyakinan tentang Allah, bahkan orang-orang Quraisy mereka juga beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka punya haji, mereka punya doa, mereka punya nazar, mereka biasa puasa. Mereka sudah melakukan pula berbagai macam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang tidak mereka miliki adalah ikhlasuddin, tauhid wa ikhlasuddin, mentauhidkan Allah
memurnikan ibadah semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang mereka tidak punya. Dan tidak dikatakan bertauhid sampai dia betul-betul mewujudkan 3 perkara ini. Maka ketika Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah ta'ala mengajari kita tentang kaidah memahami tauhid, beliau mengajarkan 4 kaidah yang penting. Yang secara singkat, 1, tauhid itu enggak cukup dengan pengakuan terhadap rububiyah Allah. Kaidah yang pertama ini beliau ingin menegaskan bahwa hakikat tauhid itu adalah mewujudkan tauhid uluhiyah. Dan orang sudah mewujudkan tauhid uluhiyah itu pasti sudah mewujudkan rububiyah dan asma wa sifat. Karena tidak mungkin orang yang mereka belum meyakini tentang keesaan Allah dalam hal rububiyah dan asma wa sifat, kemudian dia mentauhidkan Allah dalam hal uluhiyah, enggak mungkin. Karena yang berhak disembah itu yang memiliki rububiyah dan memiliki kesempurnaan sifat. Sehingga orang yang mereka telah mentauhidkan rububiyah itu mentauhidkan Allah dalam hal uluhiyah, pasti dia sudah mentauhidkan Allah dalam hal rububiyah dan kesempurnaan sifat. Di zaman Rasulullah SAW, dakwah para nabi tidak pernah mengajak kepada tauhid rububiyah, tidak pernah mengajak untuk mentauhidkan Allah dalam hal rububiyah. Nabi dakwahnya bukan mengajak mereka bertauhid rububiyah. Karena kalau soal tauhid rububiyah ini sudah menjadi fitrahnya manusia. Sehingga hampir tidak ada orang yang mereka menyekutukan Allah dalam hal rububiyah. Dan orang-orang musyrikin Quraisy adalah diantara contoh sebagian orang yang mereka tidak menyekutukan Allah dalam hal rububiyah. Adapun kalau sekarang ada orang yang mereka justru mentauhidkan atau itu menyekutukan Allah dalam hal rububiyah, itu artinya syiriknya lebih parah dibandingkan dengan orang musyrikin ini Quraisy. Pertama, kaidah pertama beliau menegaskan hakikat tauhid itu adalah tauhid uluhiyah. Orang tidak kita katakan bertauhid kalau dia tidak mentauhidkan Allah di dalam hal ibadah. Walaupun sudah beribadah, tapi kalau tidak mengesahkan Allah dalam ibadah, itu tidak dianggap. Karena ibadah tanpa tauhid kayak salat tanpa wudhu. Sehebat apapun salatnya, kalau tanpa wudhu maka tidak sah. Ini yang pertama. Kaidah kedua, beliau ingin menunjukkan pada kita supaya kita ngeh tentang amalan sebagian muslimin yang sesungguhnya itu syirik tapi tidak disadari. Ketika kita sudah tahu bahwasanya orang musyrikin Quraisy itu syiriknya dalam hal, ya ini syiriknya itu adalah syirik dalam hal uluhiyah. Mereka ketika menyembah Lata, Uzza, Manat itu bukan karena berkeyakinan Lata, Uzza, Manat itu mereka menciptakan, menghidupkan, mematikan. Bukan karena itu mereka dikatakan kafir musyrik. Dan mereka ini dikatakan kafir musyrik karena mereka menyembah kepada selain Allah, yaitu Lata, Uzza, Manat. Pertanyaannya, bentuk penyembahan mereka kepada Lata, Uzza, dan Manat itu seperti apa sih? Yang jelas, mereka tidak meyakini Lata, Uzza, Manat itu adalah yang menciptakan, menghidupkan, mematikan. Itu rububiyah, dan mereka yakini itu adalah milik Allah Ta'ala. Lalu di mana letak syiriknya mereka? Letak syiriknya mereka itu seperti yang Allah katakan, yaitu ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami tidak menyembah Lata, Uzza, Manat, tidak ada tujuan lain, tidak ada niatan lain kecuali hanya menjadikan mereka sebagai perantara untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu, mendekatkan diri kami kepada Allah sedekat-dekatnya.
dengan keyakinan haula syufa'una indallah. Mereka itu adalah para pemberi syafaat kami di sisi Allah Ta'ala. Mereka tidak meyakini kalau Lata, Uzza, Manat itu yang menciptakan, menghidupkan, mematikan. Mereka meminta kepada Lata, Uzza, Manat, berdoa, dan yang lain-lainnya itu bukan dengan keyakinan mereka memiliki rububiyah, tapi sekedar menjadikan mereka sebagai perantara untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka perhatikan tentang kondisi kaum muslimin yang ada di zaman kita sekarang ini. Apa sih yang mereka lakukan ketika mereka mendatangi kuburan para wali? Ketika mereka mendatangi kuburan orang yang dianggap keramat. Apa mereka sekedar mendatangi kuburan itu hanya untuk mengingat kematian seperti yang diajarkan oleh Nabi? Insya Allah kayaknya nggak mungkin. Kalau hanya untuk sekedar mengingat kematian, mereka cukup dengan mendatangi kuburannya yang ada di RT-RT mereka, di RW mereka, di kampung mereka, cukup. Tapi ini ngelengke dari luar Jawa, maka ya ini kemana keliling sampai sak Nusantara. Itu apa yang dilakukan di kubur itu apa? Kalau seandainya mereka diantara yang mereka lakukan adalah mereka datang ke kubur, kemudian ada yang minta-minta, berdoa, mengajukan segala macam permintaan, mereka tumpahkan, tim mereka tumpah ruahkan keinginannya kepada para penghuni kubur itu. Dengan keyakinan mereka orang suci, yang dekat dengan Allah, yang bisa mengantarkan hajat-hajat mereka kepada Allah. Sehingga mereka rumangsanya itu hanya sekedar mereka menjadikan perantara, tidak menyembah mereka. Kalau itu yang mereka lakukan, ya antum jelaskan, ini perbuatan ini justru hakikat syiriknya orang-orang musyrikin Quraisy yang modelnya seperti itu. Dan itu mereka sadar persis kalau begitu itu namanya mengilahkan, menjadikan berhala atau menjadikan orang saleh yang sudah mati kemudian jadikan sebagai perantara untuk mengantarkan kepada Allah. Itu mereka tahu ini tuh namanya mengilahkan. Maka ketika mereka diajak untuk la ilaha illallah nggak mau karena bertentangan dengan kepentingan dia yang punya ilah-ilah selain Allah ini. Mereka tahu persis kalimat la ilaha illallah itu artinya suruh meninggalkan ini semuanya lalu hanya mengilahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jawaban mereka ketika mereka diajak untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah, aja'alal alihata ilahan wahidan inna hadza la syai'un ujab atariku aliyatil syairi majnun. Apakah kami harus meninggalkan Tuhan sesemua kami yang banyak ini hanya untuk penyair yang gila? Apa kami harus mendirikan ilah-ilah kami yang banyak ini menjadi satu ilah? Ini perkara sangat mengherankan. Mereka tahu. Seperti itu namanya mengilahkan. Hanya orang sekarang nggak tahu. Walaupun mengucapkan kalimat la ilaha illallah nggak faham. Yang namanya ilah dalam kamus mereka itu, keyakinannya la ilaha illallah itu tidak ada sang pencipta kecuali Allah. Yang penting tidak berkeyakinan Allah itu 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya, maka mereka sudah merasa bertauhid. Maka apapun perbuatan yang mereka lakukan, mereka tidak anggap itu ada penyimpangan dari kalimat la ilaha illallah. Mentauhidkan Allah itu sebab yang paling utama kita akan memiliki kelapangan dada. Alias syirik itu sumber keruwetan hati. Syirik itu sumber keruwetan hati. Syirik itu sumber terwujudnya berbagai macam kezaliman. Dan kezaliman itu yang membuat hati itu menjadi sempit. Demikian pula mengikhlaskan agama bagi kita yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak tertuntut hanya yaitu beribadah, tetapi betul-betul membersihkan niat-niat ibadah kita kepada selain Allah. Memurnikan ibadah kita semata-mata kepada Allah Ta'ala. Yang Allah perintahkan adalah wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah mereka diperintahkan kecuali dalam rangka untuk memurnikan agama mereka semata-mata untuk Allah Ta'ala.
Ala lillahi dinul khalis, ketahuilah agama yang murni itu hanya milik Allah. Bapak sekalian, khatifillah, gerakan atau upaya untuk memurnikan agama semata untuk Allah itu membutuhkan pendidikan yang panjang. Membutuhkan pendidikan yang panjang. Orang itu tidak akan bersemangat kecuali kalau dia punya harapan-harapan. Kalau dia punya harapan-harapan, mau kerja jungkal jempalik, ya ini siang malam mau. Harapannya dia mendapatkan bulanan umpamanya sampai 50 juta. Maka apapun dia lakukan mau, punya harapan. Dan ketok langsung diterima. Sedangkan ini, dalam agama ini, harapan-harapannya itu masih tertunda. Nanti setelah mati. Untuk membuat orang semangat dia melakukan amalan, tapi harapannya tertunda setelah mati, itu nggak bisa langsungan. Harus ada, untuk membangun kayak gini, harus ada pondasinya dulu. Disinilah rahasianya. Kenapa para Nabiullah alaihissalam itu semua dakwahnya itu berawal dari mengenalkan Allah dan mengenalkan tentang yaumul akhir. Ini fokus pertama dan fokus dakwah pertama dan utama semua para nabi dan rasul. Tanpa membangun pondasi ini terlalu sulit untuk bisa yaitu mewujudkan, mengikhlaskan agama semata-mata untuk Allah Ta'ala. Maka kenapa dakwah tauhid itu diantaranya nggak banyak peminatnya? Kalau dakwah menjungkelkan penguasa itu banyak yang siap bergabung. Apa? Kenapa kira-kira ikhwan? Kalau dakwah tauhid itu nggak banyak peminatnya. Tapi kalau dakwah ajakan untuk menjungkelkan penguasa itu banyak yang bergabung. Banyak orang siap bergabung. Karena dalam dakwah tauhid seakan dia kosong dari harapan yang untuk segera dia nikmati. Masih nanti setelah mati. Tapi kalau dakwah menjungkelkan penguasa itu harapannya besar. Mungkin nanti saya jadi wakilnya, jadi stafnya, jadi menterinya, atau mungkin saya menjadi enak hidupnya, akan tertolong, akan ada keadilan dalam pengadilan, kezaliman. Itu harapannya yang dibangun banyak. Dan semuanya berkaitan dengan dunia. Tapi kalau tauhid memurnikan, mengembalikan haknya Allah SWT, maka ini susah dan sulit untuk diterima dari sisi orang tidak punya harapan, dari sisi para tauhid, para yaitu yang mereka senangnya dipertuhankan di dunia ini, disembah, ditaati, diikuti, maka mereka akan menjadi penentang dakwah tauhid yang sangat utama karena mereka akan kehilangan lahan. Para tauhid akan tumbang, dia tidak bisa menjadi orang yang mereka bisa disembah manusia, dan para tokoh-tokoh spiritual mereka tidak akan bisa memperbudak manusia karena orang diarahkan untuk mentauhidkan Allah SWT. Semuanya statusnya berganti menjadi hamba Allah yang wajib pula beribadah kepada Allah SWT, yang mereka juga wajib tunduk dan patuh kepada Allah SWT. Maka mereka menjadi penentang keras dakwah tauhid di setiap zaman. Orang yang paling bisa mewujudkan kelapangan dada adalah orang yang mereka yaitu mentauhidkan Allah dan mengikhlaskan amal mereka. Orang yang bertauhid, hatinya itu bergantung kepada Allah total. Dalam segala medan kehidupan dia akan menjadi orang yang paling bisa tenang hatinya, paling lapang jiwanya. Ini yang Rasulullah ungkapkan dengan ungkapan ajaban li amril mu'min. Sangat mengherankan perkara seorang mukmin.
Inna amrahu kullahu lahu khairun. Semua perkaranya baik. Enggak ada yang jelek. Bagaimana orang bisa merasakan baik dalam seluruh medan kehidupan? Itu enggak akan terjadi kecuali kalau dia betul-betul menjadi seorang mukmin muwahhid. Dia bisa tenang hatinya, bisa lapang dadanya, dalam kondisi mendapatkan nikmat, dalam kondisi dia mendapatkan ujian. Itu enggak akan bisa terwujud kecuali oleh orang yang mereka hatinya betul-betul memiliki tauhid, memiliki iman. In asabat usara'u syakara fakana khairan lah, wa in asabat udhara'u sabara fakana khairan lah. Kalau dia mendapatkan nikmat, dia bersyukur, itu baik bagi dia. Dia mendapatkan musibah, dia bersabar, itu baik bagi dia. Ini suasana kehidupan kita kurang lebih hanya mendapatkan nikmat, atau tertahan, atau hilang, tercabut nikmat. Itu aja. Bagaimana bisa mengelola kehidupan dalam semua perkara ini, dia menjadi orang yang betul-betul tetap dalam kebaikan, itu enggak akan terwujud kecuali dengan keimanan. Orang yang paling sempurna imannya, yang paling menakjubkan jiwanya, orang semakin berkurang kadar keimanannya, semakin akan berkurang kadar, yaitu kebaikan ini, hidupnya tadi itu. Seorang mukmin, ketika dia mendapatkan kenikmatan-kenikmatan, dia bersyukur kepada Allah. Syukur kepada Allah itu artinya dia menisbatkan nikmat kepada Allah, sehingga dia betul-betul tidak akan muncul sombong karena dia merasa nggak punya kelebihan yang layak untuk mendapatkan itu. Semuanya itu dia nisbatkan hadza min fadlillah, hadza min fadli rabbi. Ini semata-mata karunia dari Rabbku. Sehingga dia gunakan kenikmatannya itu untuk mentaati Allah. Ini akan membuat hatinya tenang dan lapang. Karena dia yaitu menjadikan nikmatnya untuk taat kepada Allah Ta'ala. Kelapangan dada itu dibangun dengan ketaatan. Dan semua kemaksiatan itu mewariskan kesempitan hati. Demikian pula ketika dia bermuamalah dengan para hamba Allah, ketika dia mendapatkan nikmat, dia akan berbuat ihsan kepada para hamba Allah. Berbuat ihsan kepada para hamba Allah ini adalah kelapangan dada, ketenangan hati. Sebaliknya, zalim, bakhil dengan nikmat itu adalah kesempitan hati. Maka sekali lagi, yang paling sempurna kelapangan dadanya, orang yang paling yaitu sempurna imannya. Demikian pula kita beramal. Kalau kita beramal ikhlas, hanya menginginkan apa yang Allah janjikan, selesai. Urusannya selesai. Tapi kalau kita itu beramal nggak ikhlas, ini yang sering ruwet. Ruwet. Antum jadi panitia pengajian. Terus selama ini jadi ketua, terus jenderalnya panitia. Satu saat digeser. Wah, kalau antum tidak ikhlas, pasti bakal berdedek. Berdedek. Bakal hatinya bergolak. Dia akan protes. Dia kemudian sudah nggak mau ngapa-ngapain lagi. Merasa dia dipecat dari kedudukan dia. Bandingkan dengan Khalid bin Walid. Khalid bin Walid itu jenderal perang yang hampir tidak pernah kalah dalam peperangan. Sampai orang kemudian mulai muncul pengagungan kepada Khalid. Umar bin Khattab justru kemudian dalam rangka menyelamatkan akidah umat itu dipecat Khalid bin Walid, diganti sahabat yang lainnya. Apa yang dilakukan oleh Khalid bin Walid? Apakah dia protes, gundah, gelisah, merasa dihinakan? Enggak. Kata Khalid, saya berperang bukan karena Umar, saya berperang karena Allah SWT. Mau jadi jenderal, mau jadi kopral, enggak ada masalah. Yang penting dia adalah yaitu mempersembahkan amalan kepada Allah SWT. Kalau targetnya dunia, pasti ruwet.
pasti ruwet. Seorang kadang-kadang kenal sih kok dia kemudian sangat benci kepada si fulan. Oh, ternyata karena dia tersaingi dalam urusan dunianya. Si Ustadz fulan, Masya Allah, kalau pengajian bludak pengajiannya itu menjadi terkenal. Dia diberikan nikmat Allah yang sangat banyak kemudahan-kemudahan. Mulai dia memiliki kebencian yang sangat besar kepada Ustadz fulan. Bukan karena dia mendapatkan pahala besar, enggak. Tapi karena dia mendapatkan berbagai macam keistimewaan yang berkaitan dengan dunia. Itu yang membuat dia kemudian muncul kedengkian, kebencian kepada orang lain. Itu sebabnya tidak ikhlas. Demikian pula gelisahnya kita itu juga diantaranya karena tidak ikhlas. Contoh, antum sudah membayangkan nanti akan mendapatkan pujian manusia, mendapatkan segala macam harapan dari manusia. Ternyata setelah selesai antum melakukan sesuatu, enggak datang pula pujian-pujian. Hatinya gelisah enggak? Pasti gelisah. Pasti gelisah. Kenapa dia gelisah? Apakah pahala dari Allah SWT tidak ditepati oleh Allah Ta'ala? Enggak, karena dia tidak segera mendapatkan pujian-pujian manusia. Kalau ini yang diharapkan, pasti antum akan selalu kecewa. Karena manusia itu asalnya fakir, antum harapkan itu seperti mengharapkan orang-orang kere yang tidak akan mungkin memuaskan, yaitu antum. Maka amalan itu hanya akan bisa langgeng itu kalau orangnya ikhlas. Maka kata Imam Malik, maka nalillah abqa. Sesuatu kalau dilakukan dengan ikhlas, insya Allah akan awet. Akan awet. Kalau kita itu ngaji karena Allah, pasti awet. Karena ngajinya itu dalam rangka untuk menambah ilmu dan semakin bisa beramal, takut kepada Allah, itu akan awet. Tapi kalau ngaji itu hanya punya target tertentu. Ada yang ngaji datang itu untuk membuat jaringan koneksi, biar tambah koneksi, ingin ada motif-motif dia itu ingin melancarkan agendanya, ada tujuan tertentu yang dia target. Kalau enggak segera dapat, ya dia akan gelo, kecewa, ya terus mandek. Kalau sudah dapat, ya sudah selesai, sudah dapat. Akhirnya cepat berhenti di tengah jalan. Tapi kalau kita melakukan karena Allah Ta'ala, semuanya akan awet. Apapun amalan yang kita lakukan karena Allah, insya Allah itu akan awet. Dan orang yang mereka itu melakukan amal karena Allah, nggak peduli dengan komentar manusia. Mau mencaci maki, mau berkomentar apa, yang penting dia kembalinya kepada Allah, yang penting amalan dia diterima oleh Allah, urusan dia dengan Allah SWT selesai. Ini yang akan membuat manusia betul-betul dia bisa berlapang dada. Ketika dia mewujudkan yaitu tauhidullah dan ikhlasuddin lillahi subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama. Maka kata Ibnu Qayyim, beliau mengatakan fa'a'dhamu asbabi syarhi sadri. Maka sebab yang paling besar untuk terwujudnya kelapangan dada itu adalah at-tauhid. Wa ala hasabi kamali wa quwwati wa ziyadati yakunu sirahu sadri sahibi. Kata beliau, sesuai dengan kesempurnaan, kekuatan dan bertambahnya tauhid, maka akan terwujud kelapangan dada, ini bagi pemiliknya. Sesuai dengan kesempurnaan, kekuatan, bertambahnya, kelapangan dada akan dia dapatkan sesuai dengan kadar tauhidnya itu. Semakin sempurna tauhidnya, semakin sempurna kelapangan dadanya, semakin berkurang tauhidnya, semakin berkurang kelapangan dadanya. Ini yang pertama. Yang kedua, an-nurul ladzi yaktifuhu Allahu fi qalbi 'abdi. Yang kedua adalah cahaya yang Allah Subhanahu wa taala letakkan di hati seorang mukmin. Cahaya yang Allah letakkan di hati seorang mukmin. Yang Allah Subhanahu wa taala berfirman, kata beliau, afaman syarahallahu sadrahu lil Islam fa huwa ala nuri min rabbi.
Apakah orang yang Allah lapangkan dadanya untuk Islam, maka orang seperti ini dia berada di atas cahaya dari Rabb-Nya. Orang yang hatinya dilapangkan Allah dengan terhadap Islam, yaitu imannya betul-betul merasuk dalam hatinya, maka dia orang yang telah berjalan dengan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksudkan dengan nur adalah yaitu fawa ala nurin amaddahu Allahu bih minnatan wa fadlan wa hadza nur huwa nurul iman. Cahaya yang Allah Subhanahu wa taala ini berikan kepada hamba ini sebagai karunia dan anugerah dari Allah, ini adalah cahaya iman. Cahaya yang dimaksudkan adalah cahaya iman. Fa innahu yasrahu sadra. Iman itu kalau sudah meresap dalam hatinya orang, itu akan melapangkan dada, wa yuwassi'uhu, akan melapangkan, meluaskan hatinya, wa yufrihul qalba, akan membuat hatinya bahagia. Fa idza fuqida hadzan nur, ketika dicabut cahaya ini min qalbil abdi, dari hatinya seorang hamba, dhaqa wa haraja wa sara fi atyaqi sijnin wa as'abi. Hamba ini akan menjadi sempit dadanya dan akan seakan-akan di penjara yang sangat sempit dan menyusahkan dia. Ini adalah dampak berkaitan dengan iman yang ada di dalam hati seseorang. Maka fanasibul abdi min sirahi sadri bihasabi nasibih min hadan nur. Maka seberapa kelapangan dada yang akan didapatkan seorang hamba itu sesuai dengan kadar cahaya yang masuk ke dalam hatinya. Kata Hafidz Ibnu Rajab, beliau mengatakan, fal qalbu alladhi dakhalahu nurul iman wang siraha bih wang fasaha yaskunu lil haqqi wa yatma'innu bihi wa yaqbaluhu wa yanfiru anil batil wa yakrahuhu wa la yaqbaluhu. Beliau mengatakan, maka hati yang kemasukan cahaya iman, dadanya menjadi lapang, hatinya menjadi lapang, kebenaran itu akan tinggal di situ. Hatinya akan gampang menetap kebenaran dalam dirinya. Hatinya akan dibuat tenang dengan kebenaran. Kalau berkaitan dengan hal-hal yang berkaitan dengan amal-amal iman, hati itu bisa tenang, bisa menikmati, bisa sejuk. Maka Nabi dan para sahabat menikmati tauhid, menikmati salat, menikmati ibadah-ibadah, menikmati tauhid. Ibaratnya ngembut permen, legi, manis, nyaman, enak. Itu kemudian suruh ngelepeh, mbok dia apa-apapun nggak mau. Para sahabat ketika telah merasakan cahaya iman, mbok ya digepui, diguebuki, ngampi jeledeng, nganti gepeng, itu tidak akan melepas imannya. Mbok mau dibelah sekalipun tidak akan melepas imannya. Berapa banyak para sahabat yang mereka mati dalam siksaan Quraisy dan dia lebih merasakan lezatnya iman yang ada dalam hatinya sehingga tidak dia lepaskan tauhid. Bagaimana Bilal dipukuli oleh para tuan-tuan Quraisy sampai diperlakukan kayak anjing, caci makian, pukulan, diintap pakai batu, tapi Bilal lebih manis merasakan ahad-ahad. Dan bagaimana para sahabat mereka lezat dalam hal ini menikmati keimanan tersebut, termasuk ibadah-ibadah amal-amalnya. Kata Utsman bin Affan, "Lau tahurat qulubukum ma syabi'at min kalami rabbikum." Seandainya hati Anda bersih, maka tidak akan pernah bosan, tidak akan pernah kenyang dengan kalam Rabbmu, yaitu Al-Quranul Karim. Sehingga di antara mereka membaca Quran sampai bisa berjam-jam, sampai bisa berjuz-juz di dalam salat maupun di luar salat.
Kenapa sih? Karena menikmati. Namanya menikmati itu dia mau sampai waktu panjang pun dia menikmati. Nyaman. Tidak pernah merasa bosan. Beda dengan hati kita yang banyak kotornya. Kadang pengen baca Quran, baru buka Quran, angopnya itu aja sudah rambetai. Masya Allah, luar biasanya itu kalau Quran ditutup itu meripatnya langsung cereng. Belas, nggak ada ngantuk-ngantuknya. Padahal tadi buka Quran, Masya Allah, meripatnya kayak digandoli barang berkilo-kilo. Ini semuanya kembalinya kepada suasana hati. Rasulullah SAW, sebagaimana kita sudah tahu semuanya, diriwayatkan pernah sholat dalam satu rakaat membaca Al-Baqarah kemput, tambah An-Nisa tuntas, tambah Ali Imran tuntas. Para sahabat dan Nabi bisa menikmati sepanjang itu ketika melakukan salat, karena Nabi katakan waju'ilat saqurratu aini fis shalah, dijadikan sejuk mataku berkaitan dengan salat. Sampai Nabi salat itu menjadi tempat istirahat. Ya Bilal, arihna bis shalah, ya Bilal, istirahatkan kita dengan salat. Itu bisa istirahat dengan amalan salat itu berkaitan dengan kondisi hati. Kita, ya bisa kita lihat sendiri kualitas salat kita. Kenapa kita kurang bisa menikmati amalan-amalan ibadah kita? Di antaranya berkaitan dengan kondisi hati kita. Maka iman itu kalau sudah ngeresep dalam hatinya manusia, diantaranya akan menimbulkan yang namanya halawatul iman, rasa yaitu nyamannya iman. Oleh karena itulah, hendaknya kita selalu berusaha untuk memperhatikan iman kita. Itu akan membuat lapangnya dada kita. Maka Nabi kita mengajarkan agar kita minta kepada Allah untuk selalu memperbarui keimanan kita. Karena iman itu mengalami keusangan. Innal imana la yakhlaqu fi jawfi ahadikum kama yakhlaqu thawb. Sesungguhnya iman itu mengalami usang. Iman yang di hati Anda akan mengalami usang sebagaimana usangnya baju yang dipakai oleh seseorang. Fas'alullah ayujaddidal iman fi qulubikum, maka mintalah kepada Allah untuk memperbarui iman dalam hati kalian. Kadang-kadang iman kita jadi kusut, menjadi membuat kita enggak nyaman, membuat kita kemudian kadang suka marah, membuat kita kemudian berakhlak yang buruk. Itu karena iman kita sedang terkotori dengan berbagai macam kotoran-kotoran. Maka mintalah kepada Allah untuk membersihkan iman Anda sehingga fresh kembali, bagus lagi, sehingga akan bisa merasakan yaitu lezatnya keimanan di dalam hati kita. Kemudian, ikhwani fillah, di antara perkataan al-Imam, di antara perkataan yaitu Abu Nuaim, beliau mengatakan, faida amanal qalbu, apabila hati itu telah beriman, wasyaidal lisanu amilatil jawarihu fa'ata'at amrallah, ketika hati telah beriman, lisan telah bersyahadat, jawarih telah mengamalkan ini amal-amal iman, ketaatan-ketaatan kepada Allah, wa amilat bi amalil iman, mengamalkan amal-amal iman, wa addat haqqallahi 'alaiha fi faraidih, dia telah menunaikan hak-hak Allah, yakni kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan pada dia, wantahat an maharimillah, dan dia telah meninggalkan keharaman-keharaman yang Allah haramkan, imanan tasdiqan, dalam keadaan itu berangkat dari keimanan dia dan pembenaran dia terhadap apa yang Allah yakni janjikan, sampaikan, bima fil qalbi wa nataqa bilisanu fa idza fa'ala dzalika kana mu'minan. Orang yang mereka telah wujudkan ini semuanya, maka betul-betul dia telah menjadi seorang mukmin yang sejati, dan iman seperti ini akan mewariskan kelezatan iman dan kelapangan dada yang sangat ini luas seluas-luasnya. Ini yang kedua. Yang ketiga,
Di antara yang melapangkan hati kita ikhwan adalah tahsilul ilmi nafi. Yaitu al-ilmu nafi. Meraih ilmu yang manfaat. Fakullama zada tahsilul abdi minal ilmi syar'i al-mustamad min kitabillahi wa sunnati nabiyyi zatang sirahu sadri wa zata salahu hali. Ketika seorang hamba ilmunya itu bertambah, ini ilmu syar'i, ilmu yang bersandar pada kitab dan sunnah, maka dadanya akan semakin lapang. Kebaikan kondisinya akan semakin bertambah. Intinya semakin baik, dadanya semakin lapang. Oleh karena itulah, para ulama yang mereka betul-betul merasakan nikmatnya ilmu, buku-buku mereka pun dinamai dengan nama-nama yang menggambarkan tentang sejuk dan lezatnya ilmu. Seperti berada di taman-taman keindahan. Raudhatul Uqala, ada ulama yang memberi kitabnya dengan nama Raudhatul Uqala, tamannya orang-orang yang berakal. Kalau sudah orang-orang yang berakal itu melanglang di dunia ilmu, itu sangat betah dan nyaman. Ilmu membuat dia lapang. Kayak dia keliling dunia dengan bergonta-ganti melihat suasana yang ada. Bayangkan kalau seandainya Anda hafal Quran, Anda hafal hadis, terus kemudian Anda menghafalkannya, maka Anda akan berpindah-pindah dari berbicara tentang dunia Allah, nama dan sifatnya, dunia malaikat, dunia nabi, dunia dakwahnya nabi dan kaumnya, kemudian surga, kemudian neraka, kayak melancong kemana-mana sehingga dia betah membayangkan apa yang dia, yaitu bayangkan berkaitan dengan ilmu. Sehingga semakin orang dalam ilmunya, semakin dia bisa menikmati seluas-luasnya. Wa bustanul arifin, ada ulama yang mereka membuat kitabnya dengan nama yaitu bustan, taman atau kebunnya orang-orang arifin, orang-orang yang mengenal ilmu, mengenal kebenaran, mengenal Allah, yang menunjukkan tentang dia seperti di kebun ilmu. Riyadhus Salihin, riyadh taman. Tamannya orang-orang soleh yang dia bisa betul-betul menikmati dari ilmu satu ke ilmu yang lainnya. Raudhul Basim, tamannya orang-orang yang tersenyum. Wa ghairiha minal asma'id dalati alal ma'ani allati qamat fi qalbil alim, dan nama-nama lain yang menunjukkan tentang makna-makna yang merupakan cerminan apa yang ada di hatinya seorang yang alim wa talibil ilmi, dan di hatinya orang mereka senantiasa mencari ilmu, yang mereka senantiasa disibukkan dengan ilmu, sehingga ilmu itu menjadi seperti taman-taman kehidupan yang membuat dia seger, nyaman, sejuk. Ini adalah berkaitan dengan ilmu, sehingga semakin orang itu dia luas ilmunya, semakin dia itu berinteraksi dengan ilmu, al-ilmu nafi' tentunya, maka semakin membuat dadanya itu lapang. Maka para ulama, orang yang paling lapang dadanya, yang paling jauh dari kerutan-kerutan kehidupan, yang paling gamblang memandang segala hakikat perkara, yang paling sedikit mengalami kebingungan-kebingungan, dan paling menikmati hakikat kehidupan, karena mereka betul yaitu memiliki ilmu yang manusia tidak memiliki, yaitu gambaran-gambaran berkaitan dengan gambaran para ulama yang berilmu. Yang ketiga, kita percepat ya ikhwan. Yang keempat, ini al-inabatu ilallah wa husnul iqbali alaih. Di antara sebab kelapangan dada adalah kembali kepada Allah dan bagusnya dia dalam menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Famin asbabin sirahi sadri, kata beliau, al-inabatu ilallah wa husnil iqbal alaih wa taladzud bi ibadatihi wa ta'atihi. Di antara sebab kelapangan dada itu adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala.
seorang mukmin adalah orang mereka bagaimana senantiasa kembali kepada Allah. Kadang-kadang jiwa itu melenceng sedikit, tapi seorang mukmin akan segera disadarkan kembali sehingga dia kembali kepada Allah. Dan inabah itu adalah taubat plus, yaitu bertaubat yang disertai dengan semangat untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mereka senantiasa kembali kepada Allah dan dia bagus menghadap Allahnya, bagus mendekatkan diri kepada Allah, bagus, dia akan juga at-taladzud, merasakan lezatnya ibadah-ibadah dan ketaatan-ketaatan. Fa inna ta'ata wal ibadah rahatul qulub wa unsun nufus wa qurratul uyun wa sadatus sudur. Karena ketaatan dan ibadah itu adalah rahatul qulub, adalah istirahatnya hati, kenyamanan hati. Wa unsun nufus, kenyamanan jiwa, merasakan renyah, nyaman. Wa qurratul uyun, dan merupakan penyejuk mata. Wa sa'adatul sudur, dan merupakan kebahagiaan dada manusia. Sehingga orang yang mereka disibukkan dengan kembali kepada Allah, menyibukkan dengan ketaatan-ketaatan kepada Allah, menyibukkan untuk selalu dia mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu akan membuat dia dadanya lapang seluas-luasnya. Maka di antara perkataan yang dikali beliau dari perkataan Al-Imam Ibnu Qayyim, beliau mengatakan al-inabatu ilallahi subhanahu wa ta'ala wa mahabbatu bi kullil qalbi wal iqbalu alaihi wa tana'um bi ibadati fala syai'a asrahu li sadril abdi min dhalik. Kembali kepada Allah, al-inabah kepada Allah, dan mencintai Allah dengan sepenuh hati, dan dia menghadapkan diri kepada Allah, fokus menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia merasakan lezatnya ibadah-ibadah, bernikmat-nikmat dengan ibadah, maka tidak ada sesuatu yang lebih memberikan kelapangan dada bagi seorang hamba dibandingkan dengan seperti ini. Sehingga ada di antara mereka yang mengatakan, in kuntu fil jannah fi misli hadhil halah fa inni idan fi aisin tayyib. Seandainya di surga itu seperti yang sedang aku rasakan seperti ini, maka sungguh itu kehidupan yang sangat indah. Padahal surga akan jauh berlipat-lipat dengan apa yang dia rasakan saat yang sedia pernah rasakan itu. Demikian juga di antara orang telah merasakan kelezatan ibadah ini atau kelezatan iman, ketaatan dan menghadap Allah ini, Syekhul Islam di antara mengatakan inna fid dunya jannatan, di surga, di dunia itu ada surga yang orang tidak akan masuk ke surga akhirat kalau dia tidak masuk ke surga dunia sekarang ini. Sehingga beliau ketika para musuhnya itu berusaha untuk menyengsarakan dirinya, ada yang pengen membunuh, ada yang pengen menangkap di penjara, ada yang pengen mengusir, dan ahlul bid'ah itu kalau pas dekat dengan penguasa itu menjadi penjilat dan provokator untuk melenyapkan ahlul haq. Itu sudah warisan dari zaman dulu kala. Sudah warisan dari zaman dulu kala. Mereka kalau sedang dekat dengan penguasa ingin menyengsarakan, ini orang-orang yang menjadi lawan mereka dari kalangan ahlul haq. Tapi bedanya dengan ahlul haq, ahlus sunnah, ketika mereka punya kesempatan untuk membalas dendam, mereka akan memaafkan dengan kelapangan dadanya. Maka dikatakan oleh Syekhul Islam, ahlus sunnah itu a'lamun nas bil haqqi wa arhamun nas lil khalqi. Ahlus sunnah itu orang yang paling tahu tentang kebenaran dan paling sayang kepada manusia. Syekhul Islam, ketika para provokator yang sedang dekat dengan penguasa itu selalu memberikan fatwa-fatwa kepada penguasa ini untuk menangkap, memenjara, atau mengusir, atau bahkan membunuh. Ditangkaplah Syekhul Islam.
dipenjara. Kemudian yang memenjarakan ini Ibnu Qalawun itu dikudeta oleh Jasingkir. Akhirnya Ibnu Qalawun yaitu lengser dan sekarang penguasanya Jasingkir. Ulama penjilat ini dia sekarang berganti ingin menjilat kepada Jasingkir. Begitu Ibnu Qalawun melihat mereka menjilat Jasingkir, alangkah panasnya dada Ibnu Qalawun dan dia bertekad untuk menjungkirkan lagi Jasingkir, mengkudeta Jasingkir. Takdir Allah, ini berhasil mengkudeta lagi Jasingkir. Ulama penjilat ini mereka dia ingin menjilat lagi kepada Ibnu Qalawun. Enggak mau. Dikeluarkanlah Syekhul Islam. Bahkan ditunjukkan kertas yang isinya fatwa mereka dulu untuk membunuh Syekhul Islam. Pengennya biar Syekhul Islam berfatwa, boleh aja semuanya mereka itu. Tapi justru Syekhul Islam dengan wasilah beliau dia ngerih-rih kepada Ibnu Qalawun untuk ulama-ulama penjilat ini kembali bersama dengan Ibnu Qalawun. Sehingga dengan wasilah beliau justru mereka kembali lagi kepada Ibnu Qalawun. Ada lagi yang mereka sempat memukul Syekhul Islam. Dengan gengnya dia sempat menghajar Syekhul Islam. Karena tentara datang mereka akhirnya kemudian kabur. Tentara ini mendesak untuk menangkap mereka. Syekhul Islam enggak mau. Kalau urusan saya udah saya maafkan. Kalau urusannya dengan Allah, nanti mereka akan bertemu dengan Allah Ta'ala. Biar Allah yang menghukumi sendiri. Kalau urusannya kamu dan tidak mengikuti saya, ya terserah. Anehnya, ketika orang-orang ini dikejar-kejar oleh negara, berlindungnya kepada Syekhul Islam dan dilindungi oleh Syekhul Islam. Itu diantara akhlak ahlu sunnah yang pernah dimunculkan oleh imam ahlu sunnah. Tapi alangkah sangat kotornya mulutnya ahlul bid'ah, tajam, berbisa, provokatif, penuh dengan kedustaan, selalu berusaha untuk menghabisi ahlul haq. Dan alangkah berlapang dadanya, bersabarnya ulama ahlu sunnah. Dan mudah-mudahan senantiasa bisa mewujudkan al-sunnah a'lamun nas lil haqqi wa arhamun nas lil khalqi. Itulah yang diajarkan para imam-imam al-sunnah kepada orang-orang yang mereka ingin meniti jejak Shiratal Mustaqim. Intinya bahwa mereka betul-betul merasakan kelezatan yang sangat luar biasa dengan ibadah itu. Sehingga semakin dia menghadap Allah, semakin dia merasakan lezatnya ibadah, semakin dia lapang dada mereka. Sehingga satu di antara sebab yang akan bisa menjadikan dada mereka lapang, hati mereka tenang, adalah yaitu mereka senantiasa kembali kepada Allah dan merasakan lezatnya ibadah. Kemudian terakhir, kemudian yang kelima, damam dzikrillah. Kemudian yang keenam, al-ihsan ila ibadatillah. Yang ketujuh, yaitu as-saja'ah. Kemudian yang kedelapan, i'atu atwa'il qulub, membersihkan penyakit-penyakit hati. Kemudian yang kesembilan, tarku fudulil amr, meninggalkan hal-hal yang sia-sia, berlebihan, ucapan. Kemudian penglihatan, pendengaran. Yang ke-10, husnul tiba'in nabi, bagusnya itibak kepada Nabi SAW. Karena waktu kita habis ikhwan, mudah-mudahan manfaat apa yang kita sampaikan, sisanya bisa dibaca sendiri. Dan semoga Allah berkahi ilmu dan majelis kita. InsyaAllah nanti kita lanjutkan ba'da duhur, itu sekilas persiapan kita menghadapi Ramadan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.